Sebagaimana kita melafalkan huruf A, I, ataupun U pada abjad alfabet. Jadi insya Allah Hamzah ini adalah huruf yang tidak akan terlalu banyak kesulitannya. Karena memang sering kita baca ketika kita ngobrol biasa, ya. Nah, Hamzahnya karena dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah baris atas, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka Hamzahnya tidak dibaca A, ataupun I, ataupun U, tapi dia dibaca A, al, gitu ya. Oke, sekarang kita izin hapus, insya Allah tidak perlu banyak kita bahas di sini, karena semudah itu huruf Hamzah. Nah, sekarang saya izin masuk ke huruf berikutnya. Nah, ini namanya huruf lam, ya. Jangan sampai ada yang bilang ini huruf la, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya la. Ini namanya adalah huruf lam. Nah, oke ya. Bagaimana cara melafalkan huruf lam, teman-teman sekalian? Sebelum ke sana, kita lihat dulu lamnya dalam keadaan sukun. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di bahasa kita sering disebut dengan tanda mati, lam mati, atau lam sakinah, atau lam sukun. Ya, nah sekarang apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi mati atau sukun ini? Oke, sekarang kita akan coba bahas. Yang sudah punya buku saya, coba tolong dibuka halaman ke 51 pada bahasan lam bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam bersukun adalah poin 1, dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Nah, oke, kita jelaskan secara perlahan. Kalau untuk huruf lam, jangan dulu kita serupakan dengan huruf L. Kalau Hamzah tadi kita serupakan dengan A, I, U karena memang senatural itu. Tapi kalau huruf lam, kalau kita langsung serupakan dengan L sehari-hari kita, bisa jadi L kita itu tidak sama dengan ketentuan makhraj dari huruf lam. Gitu ya. Jadi huruf lam itu dan seluruh huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, tempat keluar dari huruf lam itu keluar dari tepi lidah bagian depan yang kiri dan tepi lidah depan yang kanan. Tepi lidah itu bagian yang mana? Tepi lidah itu bahasa simpelnya samping lidah atau sisi lidah, ya, atau pinggir lidah, ya. Jadi tepi lidah depan yang kiri dan yang kanan itu menyisir sampai ke ujung lidah dan disentuhkan ke langit-langit bagian yang depan. Nah, kalau tidak terbayang, jangan dibayangkan, tapi saya izin bantu teman-teman untuk sebentar ya, untuk memvisualisasikannya. Oke. Nah, ini ceritanya lidahnya nih. Nah, huruf lam itu makhrajnya, perhatikan baik-baik. Perhatikan pulpen saya. Lam itu keluar dari tepi lidah depan kanan, ini tepi lidah depan kanan, menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, di sini. Begitupun tepi lidah depan yang kiri, yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Berarti dari sini sampai sini. Nah, lam itu nggak cukup disentuhkan ujung lidahnya. Nah, kenapa tadi saya bilang dalam buku saya jangan dulu serupakan dengan huruf L, karena khawatir huruf L alfabet kita itu dilafalkan hanya menyentuhkan ujung lidah saja. Contoh, al, al, al. Ini yang ditakutkan. Kalau dilafalkan lam seperti itu, lamnya belum sesuai. Tapi huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Al, al, al. Jadi bukan cuma ujungnya doang. Al, tidak. Paham ya? Jelas sampai sini teman-teman sekalian. Jadi bunyinya beda. Misalnya kita praktek ya. Kita praktek ke dalam bukunya. Kembali ke halaman 51 lam bersukun. Misalnya nih, kita praktekkan pada kalimat yang ini. Quran surah Al-Ma'un ayat keempat. Kalau kita hanya menyentuhkan ujung lidahnya saja, bunyinya nanti seperti ini.
Ayal musallil, ayal musallin. Ya ini banyak lamnya nih. Ayal musallin. Beda bunyinya kalau cuma nempelin ujung lidah doang. Tapi kalau kita lafalkan sesuai dengan makhraj huruf lam tadi bunyinya lil musallin. Lil musallin. Paham atau tidak? Nih ya, saya coba contohkan. Jadi jangan cuman ujung lidahnya doang. Ya musallin enggak, tapi lil musallin. Insya Allah teman-teman yang ikuti pelan-pelan dari awal live itu insya Allah akan lebih paham karena ikutnya nggak setengah-setengah, nggak di pertengahan. Nggak apa-apa ya, takutnya ada yang baru gabung, diikuti saja secara perlahan-lahan ya, nggak perlu tergesa-gesa. Oke, seperti itu huruf lam. Jadi sekali lagi huruf lam ketika sukun jangan sampai hanya menyentuhkan ujung lidahnya doang seperti huruf L alfabet, kecuali huruf L alfabet teman-teman sama kayak makhraj huruf lam. Nah, makanya teman-teman harus tahu dulu makhraj huruf lam itu di mana gitu ya. Tadi sudah kita bahas secara perlahan. Lanjut. Selanjutnya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam bersukun adalah poin 2, seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Nah, ini yang paling populer. Kesalahan tapi populer ketika kita melafalkan huruf lam adalah huruf yang nggak punya memantul suara, sifat memantul, tapi dipantulkan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya gini. Nah, di Quran surah At-Takwir ayat ke-27. Perhatikan bunyi lam sukunnya. Lam sukunnya ini bacaan yang salah nih. Perhatikan. Lil alamina. Lil alamina. Kedengeran nggak bunyi lamnya ada bunyi le di ujung pelafalan l. Lil a. Lil a. Nah, itu tidak boleh. Ya, aduh mau habis baterai lagi. Oke, saya sambil cas ya. Oke, saya tanya dulu teman-teman. Kenapa huruf lam itu nggak boleh sampai memantul? Nah, boleh dijawab dulu ya. Kenapa huruf lam itu kesalahannya memantul dan tidak boleh memantul? Karena huruf lam itu punya sifat dan setiap huruf hijaiyah itu nanti punya sifat huruf. Nah, sekarang kita lihat huruf lam ini sifatnya dari poin 1 sampai dengan 6 ada nggak sifat yang namanya kolkolah? Kolkolah itu memantul ya. Ada nggak sifat yang namanya kolkolah di sini? Tidak ada ya. Huruf kolkolah itu cuma 5. Ba, jim, dal, to, kof, baju di toko, bukan baju di mall. Maka lam ya, jangan nggak boleh memantul ya. Nah, jadi bacaan yang salah itu dibaca seperti ini. Lil alamina. Lil alamina. Lil alamina. Lil alamina. Ya, kita bandingkan bunyi benar dan bunyi salah seperti tadi biar teman-teman bisa ngeh, oh bunyi salahnya gimana yang nggak boleh, yang benarnya harus seperti apa. Ya, paham sampai sini atau tidak teman-teman? Yang sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar. Yang sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar. Ya, paham ya? Nah, itu tadi kesalahan kedua dari huruf lam, yaitu memantulkan suara. Oke. Ya, sekarang kita pindah ke kesalahan ketiga. Kesalahan yang sering kali terjadi di poin ketiga ketika melafalkan lam bersukun adalah jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Nah, ini ya biasanya terjadi karena teman-teman ingin menghindari kesalahan memantul dengan alternatif yang justru menjadi kesalahan berikutnya apa? Memutuskan suara huruf lam agar tidak memantul. Boleh, bagus tidak memantul, tapi jangan sampai memutus suara huruf lam. Lah, gimana sih Bang, kok serba salah? Nah, kenapa nggak boleh sampai terputus teman-teman? Kenapa tidak boleh sampai terputus? Karena begini teman-teman. Karena huruf lam punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf lam, lihat poin kedua, nama sifatnya apa?
namanya tawasud. Tawasud itu maksudnya apa? Tawasud itu artinya adalah pertengahan suara. Yang dimaksud dengan pertengahan suara itu artinya suaranya berada di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Nah, tawasud itu dia tidak betul-betul mengalir, tapi juga tidak boleh terputus. Ya, makanya nggak boleh putus. Contoh putus tuh gimana? Oke, perhatikan lam sukun yang kesalahannya contohnya terputus ya. Misalnya saya contohkan di kalimat yang mana ya? Yang ini deh. Nah, Quran surah Al-Lail ayat 10. Nah, ini contoh yang terputus huruf lamnya. Lil usra. Lil usra. Nah, antara bunyi lam sukun dengan huruf ain itu tidak boleh ada jeda hening. Karena lam gak punya sifat terputus, sifatnya tawasud. Kalau sifatnya terputus, namanya bukan tawasud tadi, tapi namanya syiddah, tertahan suara. Ya. Jadi jangan sampai karena takut mantul lil usra, teman-teman melafalkan lam sukunnya diputus. Lil usra, enggak. Lam harus sedikit mengalir tanpa terputus, tapi tanpa memantul. Ya, sehingga bacaan yang insya Allah lebih tepat ya, itu seperti ini. Afwan. Lil usra. Lil usra. Jangan sampai lil usra. Jangan sampai bunyi lamnya terputus atau tertahan. Ya. Paham sampai sini? Jadi itu dia kurang lebih 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam sukun. Ya, oke. Yang sudah mulai paham, boleh tolong absen di kolom komentar, komen paham. Nah, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ya, sebelum saya lanjutkan. Paham ya? Paham ya? Oke, kalau paham, pembuktiannya ya adalah, maaf deh, sebelum pembuktian deh. Saya cek dulu di sini deh, sebelum pembuktian yang sesungguhnya. Oke. Bunda, abang kakak, boleh tolong komen di kolom komentar ya. Kalau bacaan saya lam sukunnya salah, boleh komen salah. Tapi kalau bacaan saya tepat, boleh komen benar. Fokus pada pelafalan lam sukunnya yang kita fokuskan. Konsentrasi. Bacaannya seperti ini. Ya basu. Ya basu. Ya basu. Kira-kira bunyi lam sukunnya salah atau benar? Nah, boleh langsung ramaikan kolom komentar. Dan jangan takut salah, karena namanya belajar, kesalahan itu adalah suatu keniscayaan. Salah ya, bacaannya salah. Bacaannya salah nih. Nah, bacaan yang tadi itu adalah bacaan yang salah. Ya basu, makhrajnya aneh. Ya, lam itu nggak cukup dilafalkan ujung lidah doang, tapi bunyi yang tepat bukan ya ba, tapi yalba. 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 Bukan yalba. Paham sampai sini teman-teman? Ya, oke. Oke ya, baik. Misalnya sekarang masih tentang salah dan benar. Fokus kita masih di huruf lam sukun juga. Apakah bacaan lam sukun saya salah atau benar? Konsentrasi. Falyatanafasi. Falyatanafasi. Ya, ini kesalahan umum. Tadi sudah kita bahas. Ya, salah atau benar? Salah ya. Falyatanafasi. Kira-kira kenapa bacaan ini bacaannya salah? Betul, jawabannya adalah salah. Falyatanafasi. Falyatanafasi. Kenapa salah? Karena lam sukunnya memantul.
falya. Seharusnya falya tanpa adanya bunyi le di ujung pelafalan al. Falyatanafasi, falyatanafasi, bukan falyatanafasi. Paham ya? Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke ujian yang sesungguhnya. Kembali ke Quran Surah Al-Fatihah. Berarti mana lam sukun yang lebih tepat? Kalau tadi pertanyaannya salah dan benar, sekarang pertanyaannya mana yang tepat? Ada 3 pelafalan yang saya akan contohkan. Maaf, 4 pelafalan. Ada pilihan A sampai D. Mana lam sukun yang tepat di antara 4 pilihan ini? Yang A, alhamdu. Yang B, alhamdu. Yang C, alhamdu. Yang D, alhamdu. Kira-kira mana bacaan huruf lam sukun yang lebih tepat? Ya, kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar pada jawab apa ya? A, B, C, atau D? Oke, saya izin tampilkan layar HP saya. Terbanyak dikirim adalah yang B. Dan teman-teman tahu bacaan yang lebih tepat adalah yang B. Yang jawab B, selamat ya, barakallahu fikum. Ya, yang B adalah jawaban yang tepat. Ya, oke. Sekarang kita contohkan kenapa pelafalan yang A tadi, pilihan A salah. Oke, kenapa bacaan pilihan A yang ini salah, teman-teman? Alhamdu, alhamdu. Bacaan yang ini salah karena lam sukunnya tidak mengalir suaranya. Dia betul-betul terputus. Alhamdu. Tidak ya? Oke, harusnya yang B. Bunyi lam sukunnya tidak tertahan. Alhamdu. Alhamdu. Oke. Sekarang yang C. Kenapa salah? Alhamdu. 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 Kenapa lam sukun yang ini salah? Alhamdu. Karena memantul lam sukunnya. Makanya salah. Al itu ada le-nya. Seharusnya tanpa ada bunyi l. Tanpa ada bunyi le. Alhamdu. Alhamdu. Terakhir. Kenapa yang D salah? Alhamdu. Alhamdu. Kenapa bacaan yang D yang ini bacaan yang salah? Karena kenapa? Karena makhrajnya hanya menyentuh ujung lidah saja. Al. Sedangkan lam itu tepi lidah depannya ikut nempel. Al. Bukan al. Paham? Maka bacaan yang tepat adalah sekali lagi yang B. Alhamdu. 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 Nah, jadi jangan berdalih ya. Allah itu maha tahu. Allah tuh maha tahu siapa yang betul-betul berikhtiar, siapa yang dia tidak berikhtiar. Siapa yang dia berikhtiar dengan sungguh-sungguh, siapa yang dia ngegampangin. Betul? Jadi kita tidak bertanggung jawab atas hasil, tapi kita bertanggung jawab penuh terhadap ikhtiar. Bener gak sih ikhtiarnya? Bener gak belajarnya? Udah ikhtiar sungguh-sungguh atau belum? Allah maha tahu. Ya, itu. Jadi jangan berdalih ya. Oke, sip, lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi bacaan yang tepat adalah yang B. Yang A kurang, yang C kurang, yang D kurang. Paham ya? Alhamdu. Alhamdu. Oke, sip. Kita sudah bahas huruf lam sukun. Sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Oke, teman-teman, semangat belajar seperti ini. Belajar surah Al-Fatihah, tapi dimulai dari huruf. Mengenal bunyi salah, mengenal bunyi yang insya Allah lebih tepat,
biar nggak salah dan tahu bacaan yang benernya gimana. Yang pengen setiap hari belajar seperti ini, jangan lupa diklik dulu tombol ikuti blok merah di pojok atas kiri sini. Hilangkan dulu tombol ikutinya, biar silaturahim kita bisa lanjut terus. Oke, silahkan. Takutnya teman-teman lupa. Nanti pas kita nggak live, teman-teman bingung nyari akun kita namanya apa, nggak ngefollow. Dah? Oke. Baik. Sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya. Teman-teman sekalian, ini namanya huruf apa? Nah, yang warna merah nih. Ini namanya adalah huruf H. Kalau saya sering sebut dengan H kecil. Gitu ya. H atau H kecil. Ada yang bilang H pedas, boleh. Ya. Nah, H kecilnya di sini dalam keadaan berharokat, tidak dalam keadaan sukun, bukan dalam keadaan bertasydid. Apa yang sering kali terjadi kesalahan ketika kita melafalkan H kecil pada ayat pertama ayat kedua surah Al-Fatihah. Nih, saya izin bahasnya kembali pakai buku panduan huruf yang saya tulis sendiri. H kecil berharokat ada di halaman ke-14. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil berharokat adalah, saya izin bahas dua-duanya, dan dua-duanya bentuk kesalahannya adalah tertukar. Kalau contoh kasus kesalahannya adalah tertukar, jangan anggap sepele. Ah, kan mirip bunyi hurufnya. Mirip itu sama atau beda? Ah, nggak apa-apa kali, kan mirip hurufnya. Mirip itu sama atau beda? Mirip itu sama atau beda? Mirip itu beda. Jadi jangan disamakan. Ya. Oke, jelas sampai sini ya? Jelas ya? Oke. Nah, tertukar dengan huruf apa nih H kecil ini? Sepakat nggak? Dua huruf inilah yang menjadi kesalahan yang sering kali terjadi, tertukar dengan huruf H kecil. Yang pertama berubah menjadi H besar. Yang kedua berubah menjadi huruf Kho. Sekarang saya pengen tahu, kalau teman-teman seringkali tertukar H kecilnya dengan H, boleh komen angka 1. Kalau tertukar dengan Kho, komen angka 2. Kalau kadang-kadang ketukar jadi dua-duanya, komen angka 3. Silahkan. Saya mau sambil ngambil sampling dulu nih teman-teman. Sering ketukarnya sama huruf apa? Coba saya lihat. Oke, paling banyak tertukar dengan huruf H besar. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, tapi juga banyak yang jadi huruf Kho. Ada juga jadi dua-duanya. Nah, berarti kalau teman-teman seringkali tertukar, saya akan ajak teman-teman berkenalan dulu dengan H kecil. Ya, cara berkenalannya, kenali di mana dia dilafalkan. Kenali di mana H kecil ini dilafalkan. Ya. Nah, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Tempat keluar dari H kecil ini memang dilafalkan dari mana? Dari tenggorokan bagian tengah. Ya. Oke. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan H kecil dari bagian tenggorokan bagian tengah, dia akan mengalir nafas dengan karakter berbisik, karakter yang lembut, karakter yang bersih nafasnya itu. Ya. Oke. Nah, di mana tengah tenggorokan itu? Tengah tenggorokan itu dilafalkan dari titik berwarna putih di sini. Nah, jadi kalau teman-teman melafalkan H kecil tepat dari sini, pasti dia H kecilnya karakternya tadi nafasnya mengalir dengan bersih, ya, berbisik, lembut. Ada yang tadi bilang jernih, betul. Bunyinya gimana? Oke, saya tampilkan dulu bunyinya. Nih, kalau H kecilnya tepat, dia akan bunyinya seperti ini. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, ha, hi, hi, hu, hu. Contoh ya. Nah, seperti itu nanti H kecil dilafalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa H kecil kita itu tertukar menjadi dua huruf ini? Kenapa bisa? Karena H kecilnya tidak dilafalkan dari sini. Ya, tapi dilafalkan dari mana? Perhatikan baik-baik.
Kalau ha kecil, teman-teman sekalian, kita lafalkan terlalu ke bawah, nah ke sini, oke, ini akan berubah menjadi huruf ha besar. Nah, ini namanya tenggorokan pangkal, ya, tenggorokan pangkal, oke. Nah, kalau kita lafalkan terlalu keluar, nah, keluar atau ke ujung, ini punyanya huruf kho. Makanya tidak aneh seringkali ketukar karena ha kecil ini persimpangan di antara ha besar dan kho. Terlalu keluar, terlalu ke ujung jadi kho, terlalu ke dalam jadi ha besar. Ya memang harus pas di tengah-tengah. Ya, oke. Nih, kita perhatikan kalau ha kecil dilafalkan terlalu ke bawah, terlalu ke pangkal, ya, bunyinya akan seperti ini. Ha, hi, hu. Seharusnya ha, hi, hu. Kalau ha kecil dilafalkan terlalu ke ujung atau terlalu keluar, jadinya kha, khi, hu. Jangan sampai terlalu keluar. Ya. Ha, hi, hu. Oke. Paham sampai sini? Nah, jadi kita harus kenalan dulu sama hurufnya. Kenalannya nggak harus langsung paham semua. Pelan-pelan aja. Sedikit-sedikit aja. Ya. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, jadi ketika kita praktekkan. Coba saya pengen langsung kuis ya. Kita uji kepekaan teman-teman ya. Nih, di kalimat ini. Apakah bacaan ha kecil saya salah atau benar? Tinggal komen di kolom komentar. Khilun, khilun, khilun. Kira-kira ini bacaan yang salah atau bacaan yang benar? Ini adalah bacaan yang apa? Yang salah, yang benar, yang tadi. Khilun, ini bacaan yang salah. Kenapa ini bacaan yang salah? Khilun. Kenapa ini salah? Khilun. Kenapa ini salah? Karena yang kita baca bukan ha kecil, tapi malah jadi huruf kho, khi, alias terlalu keluar. Seharusnya di tengah tenggorokan. Hilun. Hilun. Kalau kho itu karakter nafasnya masih kayak ada kerasak-kerasaknya. Masih ada kasar-kasarnya. Khi, khi. Harusnya hi, hi. Afwan. Hi, hi. Jangan kasar. Huruf yang keluar bisa beda. Iya, ada yang bilang keruh katanya kho itu. Ya intinya nggak sebersih huruf ha kecil. Ya, tandanya teman-teman terlalu keluar. Oke. Contoh lagi misalnya. Nah ini ya, yang ini ya, Quran surah Al-Falaq ayat kelima. Ya, mana bacaan yang tepat? Ya, yang A atau yang B? Konsentrasi. Yang A, hasidin. Yang B, hasidin. Kira-kira yang mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang mana? Yang A ya. Kenapa yang B salah? Coba sekarang saya izin tanya. Kenapa yang B salah? Yang B salah karena yang dibaca bukan ha kecil, tapi ha besar dari pangkal tenggorokan ya. Ha. Nah, itu salah yang B. Yang B salah. Hasidin. Hasidin. Semestinya hasidin. 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 Ya. Nah, jadi harus dibedakan huruf-hurufnya dengan jelas. Mufasyaratan harfan-harfan. Jangan sampai bunyinya mirip-mirip. Mirip itu tidak sama loh. Jadi jangan sampai anggap sepele bunyi yang mirip ya. Nah, maka di kalimat ini ada di Al-Fatihah ha kecil ini. Maka yuk upayakan ha kecilnya. Karena Al-Fatihah ini rukun dalam sholat.
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak ada sholat kalau nggak ada Al-Fatihah. Nggak ada Al-Fatihah yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar Al-Fatihahnya tidak dibaca sama sekali, tapi bacaannya salahnya termasuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang besar, ketukar huruf, panjang pendek. Nah, itu bukan hal yang main-main. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cek. Kita sudah pelajari hak kecilnya seperti apa. Maka sekarang mana bacaan hak kecil yang lebih tepat? Ya. Yang A, yang B, atau yang C? Sebelum lanjut ya, kalau teman-teman seneng live seperti ini, boleh jangan lupa dibantu ketuk-ketuk layar HP-nya, tap-tap layar sebanyak mungkin, biar makin banyak orang pakai TikTok ini munculnya di FYP konten-konten ngaji. Oke? Siap ya? Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Ya, yang A, yang B, yang C. Yang A, yang B, yang C. Konsentrasi. Ya, yang A. Alhamdu. Yang B, alhamdu. Yang C, alhamdu. Mana hak kecil yang lebih tepat? Silakan komen di kolom komentar sebanyak mungkin. Ya, Masya Allah. Kita lihat ya. Jawaban terbanyak, saya izin tampilkan layar HP saya dulu. Terbanyak dikirim jawaban yang C. Masya Allah. Ya, memang yang lebih tepat adalah yang C. Ya. Yang A salah, kenapa bacaan yang A salah nih? Kenapa yang A ini salah hak kecilnya? Alhamdu. Alhamdu. Karena yang A hak kecilnya jadi H besar. H. Itu H dari tenggorokan pangkal itu. H. Ya. Lalu kenapa yang B salah? Alhamdu. Kenapa bacaan yang B salah? Alhamdu. Karena yang dibaca adalah kho, bukan ha. Maka bacaan yang insya Allah lebih tepat adalah bacaan yang A. Yang C. Alhamdu. 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 Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, ya. Gitu, oke? Jadi teman-teman harus bedakan mana hak kecil yang lebih tepat, mana yang salah. Jangan sampai huruf yang karakternya mirip dibaca terabas aja, biarin mirip juga, sama juga. Oh, jangan ya. Jangan dong. Ini Al-Fatihah rukun dalam sholat. Pertaruhan kita dalam sholat, kita pengen amal soleh kita diterima, tapi sholat ya yang jadi tolak ukur pertama untuk amal soleh yang lain diterima ketika yaumul hisab nggak kita maksimalkan. Bagaimana bisa? Ya, alhamdu. Oke, sip. Lanjut lagi, teman-teman perhatikan. Teman-teman bosan nggak belajarnya? Ini kita membahas ayat kedua Al-Fatihah. Alhamdu aja udah berjalan live-nya 41 menit. Gimana? 42 menit belum selesai kalimat alhamdu ini. Lanjut apa jangan ini? Lanjut apa jangan ini pembelajarannya ini? Ya, takutnya bosan ini nggak maju-maju. Ya karena yang kita bahas seperti tadi bahasannya. Lanjut. Oke, sambil dibantu tap-tap layar yang pengen lanjut, buktikan supportnya. Ya, biar apa? Biar live ini semakin dibaca sama si algoritma TikToknya. Ya, oke, sip, lanjut. Nah, sekarang di sini kita mendapati ada huruf mim. Ya, saya izin zoom dulu. Ini namanya adalah huruf mim. Mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Persis sebagaimana kita bilang minum, ya, makam, ya, mantap. Nah, itu mim, udah huruf M aja. Gitu. Oke, cuman di sini teman-teman harus lihat mimnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah dalam keadaan di atasnya ada tanda petik, ini namanya tanda sakinah atau tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati.
Berarti mimnya dalam keadaan bersukun atau mati atau dalam keadaan mim sakinah. Ya. Huruf yang dalam keadaan sukun tidak dibaca dengan akhiran vokal a i u. Maka mimnya nggak dibaca mamimu, tapi dibaca cukup dengan konsonan saja, yaitu Makanya di sini ada alha ketemu hanya dengan jadinya alham. Ya, saya menjelaskan seperti ini biar teman-teman yang masih mungkin ikro itu teman-teman tidak minder, bisa kok teman-teman baca Quran, belajar ya walaupun masih ikro berani buka Quran. Takut salah dalam belajar nggak dosa bunda, double pahalanya asalkan bunda terus belajar, terus cari guru atau terus ikuti live ngaji, ya. Yuk lanjut. Nah sekarang berarti cukup dibaca alham. Nah, sekarang mim sukunnya ketemu sama huruf apa ini? Ketemu sama huruf apa yang saya blok dengan warna kuning? Ini namanya adalah huruf dal. Saya izin bertanya, ya. Kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf dal, apakah di sini ada hukum tajwid atau tidak? Ada konsekuensi hukum tajwid gak pertemuan antara si hijau dengan si kuning ini? Nah, ada. Kalau ada boleh komen di kolom komentar kira-kira apa nama hukum tajwidnya. Nah, gitu ya. Boleh komen di kolom komentar kira-kira apa nama hukum tajwidnya. Nama hukum tajwidnya adalah yang hanya menjawab idhar saya kasih nilai 75. Yang menjawab idhar syafawi saya kasih nilai 100. Ya. Nah, ini tak cukup kalau kita bahas hukum tajwid. Yang dibahas hukum tajwid ya cukup menjawab idhar tidak. Kenapa? Nanti karena rancu. Idhar yang mana? Idhar itu ada idhar syafawi, ada idhar halki, ada idhar mutlak, ada idhar wajib. Idhar yang mana yang dimaksud? Nah gitu ya. Ini namanya adalah idhar syafawi. Pertemuan antara mim sukun dengan apa? Nih kita buka buku saya. Buka halaman 116, mim sukun pada hukum tajwid idhar syafawi. Ini dia rumusnya. Mim sukun berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kenapa mim sukun ketemu mim dan ba dikecualikan tidak masuk ke dalam idhar syafawi? Karena mim sukun kalau ketemu mim hukum tajwidnya khusus, namanya idgham mimi. Kalau mim sukun ketemu ba hukum tajwidnya beda lagi, namanya ikhfa syafawi. Ya. Faham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti sahabat-sahabat sekalian? Nah, gitu ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang ya, bagaimana cara melafalkan mim bersukun pada hukum tajwid idhar syafawi? Idhar itu artinya cara bacanya. Idhar itu dibaca jelas. Siapa yang dibaca jelas? Mim sukun. Kenapa disebut syafawi? Karena mim adalah huruf syafawi. Syafawi itu diambil dari kata syafatain atau syafatan, artinya bibir. Berarti dibaca jelas mim sukunnya dari bibir. Ah, begitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Sekarang, kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim bersukun pada hukum tajwid idhar syafawi? Yang pertama, memantulkan suara huruf mim. Yang kedua, memutuskan suara huruf mim. Persis kayak tadi kita bahas huruf lam sukun ya. Betul nggak? Betul nggak? Sama ya kesalahannya? Sama bunda. Ya. Nah, jadi mim tidak boleh memantul. Ya, nggak boleh juga terputus. Contoh. Nggak boleh dibaca memantul. Nggak boleh dibaca terputus, memantul. Contohnya, idhum 'alaiha, atau terputus, idhum 'alaiha. Kenapa tidak boleh memantul? Karena huruf mim tak punya sifat qalqalah. Sifat huruf mim ada 5. Kita cari ada nggak sifat qalqalah? Tak ada sifat qalqalah pada huruf mim. Ya. Oke, jelas? Lalu kenapa huruf mim tidak boleh terputus? Karena mim punya sifat bukan syiddah. Kalau sifat poin 2-nya namanya syiddah, artinya tertahan suara baru dia harus putus.
Tapi kalau mim sukun di sini sifatnya tawasud atau bainiyah wa baina rikhwin wasyadidin umar. Jadi huruf mim itu punya sifat namanya tawasud, pertengahan suaranya. Yang dimaksud pertengahan gimana? Yang dimaksud pertengahan tuh suaranya berada di antara mengalir dan tertahan. Berarti tidak betul-betul mengalir tapi juga tidak terputus. Maka ketika dipraktekkan sekali lagi, bunda, ayahanda, abang, kakak sekalian, ya dibacanya, saya contohkan lagi bunyi salahnya dulu, biar ngeh dan terhindar dari kesalahan itu, menghindari bunyi itu. Idhum 'alaiha ataupun idhum 'alaiha. Bacaan yang tepat adalah tidak memantul dan tidak terputus. Idhum 'alaiha, idhum 'alaiha, idhum 'alaiha. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa dinikmati? Bisa diikuti? Ya. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, teman-teman yang meniatkan malam ini berkumpul di sini dalam rangka belajar, Allah jadikan pahala-pahala dan ilmu yang bermanfaat. Yang malam hari ini berikhtiar untuk tap-tap layar tak henti, saya doakan lebih juga, karena teman-teman bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi dengan tap-tap layar itu bentuk support biar live ini tersebar luas. Allah maha tahu, Allah maha melihat, tidak akan ada yang luput kebaikan sekecil apapun, bunda. Ya, itu bun, ya, gitu. Tadi ya jam 2 siang di Bandung Utara hujannya luar biasa, bun. Angin, bunda, pohon-pohon tumbang, ya, gitu. Kursi-kursi di taman rumah saya terbang, bunda, ya. Mobil saya diparkir di depan rumah, yang satu tuh diparkir di depan rumah tuh, ya, tepat di bawah pohon. Banyak juga mobil parkir di situ, semuanya ambruk kena mobil, kecuali mobil saya. Saya entah, gak tahu atas doa siapa itu mobil bisa terhindar. Kita nggak pernah tahu atas amal solih mana atau atas doa siapa kita bisa terselamatkan dari mara bahaya dan malapetaka, bunda. Ya, jadi jangan remehkan kebaikan yang kita anggap kecil. Kenapa? Karena kebaikan yang kita anggap kecil tidak semua orang lakukan. Ya, yakinlah bunda, nggak ada kebaikan yang kecil. Jadi kita nggak pernah tahu ya teman-teman atas amal solih mana, atas doa siapa, makanya baik-baik sama orang. Ya, gitu. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi jangan memantul, jangan terputus, tapi mengalir sedikit suaranya tanpa terputus, tanpa memantul. Ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Oke, gitu. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal praktekkan di Quran surah Al-Fatihah ini mana mim sukun atau idhar syafawi yang lebih tepat. Yang A, yang B, atau yang C. Konsentrasi. Yang A, alhamdu. Yang B, alhamdu. Yang C, alhamdu. Kira-kira mana mim sukun yang lebih tepat? Idhar syafawi mana yang kira-kira dia lebih proporsional bunyinya? Ya, boleh komen di kolom komentar. Yang kita lihat jawaban terbanyak yang A. Yang B salah karena memantul. Alhamdu. Yang C salah karena terputus. Alhamdu. Jelas sampai sini? Seneng gak sih belajar ngaji? Ini ngebahas alham baru alham loh. Alham baru alham. Ini udah mau 52 menit bunda. Alham doang bun. Saya janji ke teman-teman ya, dampingi teman-teman dengan pelan-pelan. Gak akan gerusak-gerusuk, tenang aja. Ya. Lanjut bunda, lanjut lagi ke huruf berikutnya. Ini huruf apa namanya? Namanya adalah huruf dal. Hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dal adalah apa? Kita lihat dulu di sini. Dalnya dalam keadaan apa? Dalnya dalam keadaan berharokat ya. Tuh. Dalnya dalam keadaan berharokat.
Dal ketika berharokat, apa yang harus kita perhatikan? Ya, saya izin bahas Bunda. Ya, yang sudah punya buku saya, kepake nggak bukunya di rumah kalau saya lagi nggak live? Kepake nggak untuk murojaah, mengulang-ulang? Gak perlu nunggu saya live dulu kalau untuk mengulang-ulang di rumah. Pakai buku ini. Ya, oke. Dal ketika berharokat ada di halaman 70. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dal berharokat adalah dilafalkan betul-betul serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya, jangan dulu diserupakan dengan huruf D. Makanya kenapa teman-teman yang punya Al-Quran Latin, jangan selamanya lihat Latin dan gak pernah belajar khot Al-Qurannya. Walaupun ada Al-Quran yang dia sudah sesuai dengan kaidah tajwid, panjang pendek dan ada tanda-tanda tajwid, bagus Bunda, untuk pintu awal, bukan untuk dipakai selamanya dan tidak pernah belajar hukum tajwid yang sebagaimana mestinya. Belajar Bunda, jangan karena takut salah Bunda. Salah dalam belajar double pahalanya Bun. Ya udah mending salah terus ya, nggak gitu juga. Tapi maksudnya ini untuk bentuk cinta dari Allah, biar teman-teman tidak takut untuk belajar dan takut membaca. Ya, oke. Jadi kalau teman-teman serupakan dal dengan D, belum tentu sama kayak huruf lam dengan L. Belum tentu D dan L kita itu serupa dengan makhraj dari huruf hijaiyahnya. Karena huruf hijaiyah ada aturan. Nah, gitu ya. Oke. Ya, saya pengen nanya dulu, siapa di antara teman-teman yang selama ini langsung melafalkan huruf dal itu diserupakan langsung dengan D tanpa mengetahui di mana tempat keluar dari huruf dal? Boleh komen saya. Ya. Oke. Saya tuh, ya, banyak tuh. Teman-teman, kita harus kenal dulu huruf dal. Kenalan ya, saya izin temenin. Setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal? Dal dilafalkan dari wata'u wa dal wata min huwa min ulyasanaya, dari ujung lidah. Disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nggak kebayang misalnya. Bingung, nggak kebayang. Jangan dibayangin, lihat gambar. Lihat titik berwarna hitam. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan saya izin zoom lagi sedikit. Tuh. Jadi ujung lidah kita itu, abang kakak, disentuhkan ke gusi pangkal gigi sari atas. Itu maksudnya adalah gusi tempat tumbuhnya. Gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Di sini. Sama kayak huruf ta, sama kayak huruf to. Ya. Pertanyaan saya, apakah huruf D alfabet teman-teman melafalkannya ujung lidahnya ke sini? Kalau iya, oke, berarti dal dengan D-nya sama. Tapi biasanya di antara kita melafalkan D itu nggak ke sini. Biasanya kalau saya pribadi melafalkan D ke langit-langit aja di atas. Dada, 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 dudu. Tapi kalau huruf dal, dada, dada, dudu, dadu. Beda nggak bunyinya? Kalau kita detailkan, beda bunyinya. Dengerin aja teman-teman, perhatikan. Da dengan da, du dengan du, di dengan di. Beda ya? Nah, teman-teman sekalian, pelan-pelan belajarnya, step by step belajarnya. Dikenali hurufnya, ya, gitu. Oke. Nah, oke gitu ya. Jadi ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Ya, jadi pada prakteknya, ya, jangan ujung lidah ke langit-langit. Kholidina, tapi kholidina. Ya. Nah, jangan sampai diserupakan dengan huruf D karena belum tentu sama di alfabet kita dengan aturan makhraj huruf dal. Ya, jelas sampai sini. Oke, sekarang kita masuk ke kesalahan kedua. Kesalahan kedua ketika kita melafalkan huruf dal berharokat adalah dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ini juga sama nih huruf dal nih. Banyak orang melafalkan nggak sadar kesalahan itu dilafalkan, dipraktekkan tanpa sadar karena nggak tahu makhraj itu.
Jadi dilafalkan ya setaunya atau sekeluarnya aja. Contoh. Nih, masih banyak di antara kita melafalkan huruf dal begini. Da, di, du, da, di, du. Tidak. Di mana tadi makhraj huruf dal? Ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Kalau atau enggak gini deh. Yang sudah punya buku saya scan QR code-nya, video animasi untuk huruf dal ya. Nanti kita lihat. Nah, sebentar ya. Ini saking cintanya saya ke teman-teman ya. Kita sampai produksi video animasi sendiri untuk bukunya. Dalam satu paketan buku nih. Nah, jadi huruf dal itu dilafalkan begini. Nah. Sama kayak huruf ta, sama kayak huruf to. Nah, ke situ. Nggak melet-melet. Nah. Ya, jadi ketika dilafalkan da. Ya, lagi da. Di. Tuh gitu. Du. Gitu, teman-teman. Ujung lidahnya ke situ. Ya. Oke, paham ya? Nah, jadi ketika kita praktekkan kembali ke dalam contoh tadi di sini, nah, ya sekali lagi jangan sampai dibaca da, di, du, tapi kita baca, maaf, blur, da, di, du, ya, da, ujung lidahnya tidak melet-melet, da, di, du, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman? Ya, jelas ya. Bisa dinikmati pembelajarannya, bisa betul diikuti dengan seksama atau tidak. Ya. Yang sudah follow, terima kasih banyak. Saya pastikan teman-teman yang follow itu nggak akan ketinggalan info. Karena dengan follow itu TikTok itu akan ngirim kalau kita ada live itu ada undangannya, ada notifikasinya. Kalau udah follow diklik tombol ikuti, nah jadi nggak perlu khawatir. Lupa nama akunnya nggak apa-apa. Nah, nanti akan muncul sendiri kalau ada notifikasi. Ya, oke, gitu. Oke, jelas ya teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Tuh Bunda, ini alhamdulillah, cuman ngebahas alhamdulillah pas kita bahas 1 jam. Alhamdulillah aja. Ya, alhamdulillah doang kita bahas 1 jam Bunda. Alhamdulillah, nah gitu. Oke. Nah sekarang dalnya berharokat dhammah. Ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, ya, maka dia dibaca dengan vokal u. Minta keranjang untuk buku tasnya Ustaz. Nanti Bunda Desi ya, kita belajar dulu ya. Gitu, kita kondusif dulu untuk belajar. Baru nanti buat teman-teman yang butuh panduan buku yang tadi saya gunakan. Ya, dengan metode pengajaran seperti ini, karena di bukunya sudah ada video nanti setelah ini. Ya. Oke, sekarang saya izin mengingatkan. Kalau teman-teman ya mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang harokatnya dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, dibaca dengan vokal U-nya, tolong jelaskan harokat dhammahnya. Karena masih banyak di antara kita melafalkan begini. Ya, alhamdu, du, ya enggak, tapi alhamdu. Sempurnanya harokat dhamma itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Sempurnanya harokat dhamma itu dengan memuncungkan, memajukan, memonyongkan mulut. Ya. Alhamdulillah. Nah, lillahi jangan lillahi. Lafaz Allah itu kalau sebelumnya kasroh atau kasroh itu dibaca tipis. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah itu tebal. Makanya kalau huruf tebal itu bunyinya akan terdengar seperti vokal A yang gemuk, bukan vokal O ya. Vokal O itu untuk kita belajar di awal saja. Oke. Tapi pada hakikatnya huruf berharokat fathah mau tebal mau tipis itu vokalnya A. Cuman bedanya kalau tebal dia vokal A-nya lebih gemuk, lebih gendut. Kalau vokal kalau huruf tipis vokal A-nya clear, vokal A gitu. Dan di sini dibacanya
Itu vokalnya vokal A karena lafaz Allahnya didahului oleh bunyi vokal I, bukan U, bukan AA ya. Makanya nggak dibaca alhamdulillahi. Nggak gitu dibacanya. Alhamdulillahi, tapi dibacanya tebal. Maaf, dibacanya tipis. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Nggak dibaca tebal. Ya, karena harokatnya sebelumnya bukan fathah atau dhammah. Ya, paham ya? Lamnya ada tanda tasydid. Tasydid itu berarti dibaca lamnya ditekan dulu baru dilempar ke harokat fathah tegaknya. Maka jangan dibaca lillahi, lillahi, lillahi. Kalau dibaca tanpa tasydid, oke, dibacanya begitu, lamnya nggak ada penekanan. Lillahi. Tapi kalau ada tasydid, lillahi. Ya, lillahi. Gitu. Oke. Nah, la-nya dibaca berapa harokat, teman-teman? La-nya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Huruf yang di atasnya ada fathah tegak, dasarnya itu kita sebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Maka dibaca 2 ketukan. Ya, lillahi. Nah, ketika melafalkan hamdalah masih juga banyak orang melafalkan la-nya kepanjangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jangan gitu. Ingat ya teman-teman, fokus baca faktor bacaan benar salah itu bukan dari nada falas atau tidak, falas atau merdu, bukan ya. Irama nada itu untuk merdu atau tidak ya, dari segi nada ya teman-teman sekalian. Tapi bacaan benar atau salah itu dilihat dari apa? Tajwid dan huruf. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Alhamdulillahi. Nah, caranya biar kadar 2 harokat ini pas gimana? Teman-teman jangan dibaca kepanjangannya. Dengan bacaan semerdu apapun kalau dibaca kepanjangan jadinya salah. Alhamdulillahi rabbi, salah. Seenak apapun, semerdu apapun, salah. Ya, nah biar kadar 2 harokatnya gak kepanjangan gimana? Ayunkan 2 kali ayun. Lillahi, la. Nah itu 2 kali ayun tuh. Lillahi rabbil a. Ini juga 2 harokat ya, fathah tegak. Nah, di ayun aja, di ayun 2 kali ayun. Untuk yang baru belajar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Ya. Jangan sampai kepanjangan atau kecepatan. Ya. Oke, nanti kalau udah terbiasa nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Udah tahu patokannya segimana, contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nggak masalah. Yang penting kadar 2 harokatnya terjaga. Oke, sip teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Ya, nah sekarang di sini. Ini huruf apa? Ya, oke. Ini huruf apa? Ini adalah huruf H. H, ya hanya yang mana nih? H yang kecil atau H yang mana? Oke. Ini adalah H besar. Ya, H besar. Nah, oke, hanya dalam keadaan berharokat. Ya, kira-kira apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan H besar? Saya pengen tanya, siapa di antara teman-teman yang pernah masih menganggap H besar ini adalah H yang dilafalkan dari dada? Boleh komen saya. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap H besar ini dilafalkan dari dada? Boleh komen saya. H dada. Tetot. Tidak ada makhraj dada. Ya, nih kita cek ya. Kita cek nih. Nih, halaman H berharokat sudah semuanya termaktub dalam buku, ada di halaman ke-6. H berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah pastikan H besar bukan dilafalkan bukan dari dada, tapi dari tenggorokan pangkal. Tadi sudah kita bahas, sekalian membahas H kecil tadi ya.
Jadi hak besar itu dilafalkan dari pangkal, bukan dari dada. Kalau dari dada bacaan teman-teman akan terlalu berlebihan hak besarnya, ya, sehingga nafas teman-teman akan boros ketika melafalkan hak besar kalau dilafalkan dari dada. Ha, ha, tidak seberlebihan itu, dari pangkal aja. Ha, ha, hi, hu. Nekanya di pangkat tenggorokan, fokusnya bukan di sini, bukan dari dada. Ya, sehingga ketika dibaca bukan dibaca jahannama, tapi ditekan dari pangkal. Jahan, ha, bukan ha, nggak begitu. Jahannama. Paham ya? Nggak perlu dilafalkan dari dada. Nanti nafas teman-teman boros, capek. Ya. Oke, yang kedua, hak berharokat itu kesalahan yang berikutnya seringkali tidak dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Dalam istilahnya disebut dengan khofa. Khofa itu apa? Samar. Bunyi haknya tidak betul-betul nampak. Contohnya gimana? Contohnya begini, misalnya pada kalimat ini, ya. Al-Buruj ayat 3 hak besarnya kalau dibaca seperti ini wasyahidin, ada tapi tidak nampak, dia khofa, dia samar, maka itu suatu ketidakmaksimalan ketika kita melafalkan hak besar. Nah, bacaan yang tepat seperti apa? Bacaan yang insya Allah lebih tepat adalah seperti ini. Perhatikan. Wasyahidin, dari pangkal rasakan aliran suara dan aliran nafasnya jelas. Wasyahidin, wasyahidin, bukan dibaca wasyahidin, idin, hi. Jelaskan dari pangkal. Kenapa dia harus mengalir dengan jelas suara dan nafasnya? Karena begitulah sifat dari huruf H besar. Dia punya sifat, dia punya karakter. Karakter dari H besar, lihat poin 1 dan poin 2. Apa? Hams dan rokhawah. Hams itu apa? Nafas yang mengalir. Rokhawah atau rikhwah, suara yang mengalir. Mengalir, bukan sedikit mengalir. Paham sampai sini? Boleh saya dampingi pelan-pelan setiap hari seperti ini? Rutin kita di ba'da subuh. Jangan lupa di follow dulu akun kita biar gak ketinggalan info. Ya, paham ya? Oke, jadi jangan sampai dibaca berlebihan H besarnya. Jangan sampai juga dia nggak jelas nafas dan suaranya. Yang sudah mulai paham, ya, saya akan coba kembali ke H besar dulu. Teman-teman tolong cek ya, mana bacaan H besar yang lebih tepat. Oke, yang A atau yang B? Konsentrasi. Lahabin atau yang B? Lahabin. Yang A lahabin, lahabin. Yang B lahabin. Mana bacaan hak besar yang lebih proporsional? Yang A atau yang B? Silakan. Tuh, teman-teman sudah pada pintar. Teman-teman lihat deh yang komen di kolom komentar, serempak komen A. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa yang B teman-teman anggap salah? Kenapa yang B yang ini teman-teman anggap bacaannya salah? Lahabin. Kenapa? Karena berlebihan dilafalkan dari dada. Kerasa sama teman-teman. Kenapa bisa tahu? Yang baru belajar mungkin sudah jawabannya tepat. Karena teman-teman sudah kenal. Tinggal teman-teman kalau sudah kenal, latihan diulang-ulang di rumah, dipraktekkan di hadapan guru untuk memverifikasi bacaan teman-teman benar atau tidak. Benar atau salah. Kenali bunyinya teman-teman sekalian. Kenali bunyinya. Bunyi yang tidak boleh seperti apa, bunyi yang semestinya bagaimana. Ya, itu metode yang kita pakai dalam belajar, ya. Oke. Jelas ya? Sekarang lanjut. Cek afwan cek masih di mute ya. Sekarang kita coba cek di kalimat ini. Apakah bacaan saya ini salah atau benar? Apakah bacaan saya ini salah atau benar? Ya, perhatikan. Wujuhihim. Komen di kolom komentar, langsung ramaikan. Kita belajar bareng-bareng. Gak perlu takut salah. Bacaan saya yang barusan salah atau benar? Wujuhihim. Bacaan yang tadi saya baca itu adalah bacaan yang wujuhihim, bacaan yang salah.
Kenapa? Kenapa bacaan yang salah? Di sini hak besarnya ada dua. Yang jelas cuman yang ini doang. Yang ini juga jangan sampai anak tirikan. Dua-duanya hak besar, punya sifat yang sama, punya hak yang sama. Maka bacaan tadi salah. Kenapa? Karena hak besarnya yang pertama tidak jelas. Wujuhihim, wujuhihim, dua-duanya harusnya jelas. Wujuhihim, wujuhihim, wujuhihim. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Bisa dinikmati pembelajarannya? Jelas ya? Sekarang kita buktikan kepada ujian yang sesungguhnya. Wah ya, kembali ke Quran surah Al-Fatihah. Nih, mana bacaan hak besar yang lebih tepat? Ada 3 jawaban, ada 3 pilihan. Yang tepat yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Siap kuis? Siap menjawab? Boleh komen siap kalau siap ya. Boleh komen siap kalau siap, oke? Nah, siap ya? Siap ya? Oke. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A, Alhamdulillahi Rabbi. Yang B, Alhamdulillahi Rabbi. Yang C, Alhamdulillahi Rabbi. Mana H besar yang oke, yang pas, yang proporsional, tidak salah? Silakan komen di kolom komentar. Tuh, kita lihat jawaban terbanyak teman-teman. Ya, saya izin perlihatkan layar HP saya dulu nih. Lihat, terbanyak dikirim yang jawab jawaban yang A tuh. Tuh, kelihatan sama teman-teman? Luar biasa loh teman-teman. 1.600 orang aktif belajar, 1.600 orang belajar baca Quran dimulai dari huruf, dan jawaban yang dominan tepat adalah yang A. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum teman-teman sekalian ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas? Sampai sini? Paham sampai sini? Nah, yang B kenapa salah? Yang B kenapa salah? Karena bacaannya tidak jelas. Alhamdulillahi Rabbi. Haknya nggak jelas, dia khofa, dia samar. Ya, oke. Sip. Kenapa yang C salah? Karena hak besar. Kalau yang B tadi kenapa? Karena hak besarnya tidak jelas. Yang C kenapa salah? Yang C kenapa salah? Karena dia berlebihan hak besarnya. Alhamdulillahi. Yang tepat, yang tidak samar, yang dan tidak berlebihan adalah yang A. Alhamdulillahi. Lillahi Rabbi, bukan lillahi Rabbi ataupun lillahi Rabbi. Jadi hak besarnya jelas tanpa berlebihan tapi tidak samar. Yang mulai faham, yang mulai kenal dengan huruf-huruf hijaiyah, boleh komen saya di kolom komentar. Masya Allah, 1.600-1.800 orang memandang untuk belajar bareng-bareng, ketemu di live ngaji untuk belajar bareng-bareng. Allahu Akbar. Ya. Sip, teman-teman percaya nggak? Kita sudah belajar 1 jam 16 menit cuman membahas satu kalimat ini. Masih ada penggalan berikutnya yang mesti nanti kita siapkan waktu khusus, teman-teman. Ya, kenapa nggak sekarang, Bang? Teman-teman, saya sedang mengupayakan tidur tidak terlalu larut. Biar apa? Bangun lebih awal, kita bercengkarama langsung dengan Allah. Yang ada punya hajat-hajat, biar gak injury time nih, ya, gak ketinggalan, ya. Jadi levelnya kita mengupayakan bukan cuman telat bangun subuh, enggak, tapi telat bangun tahajud. Ya biar gak begadang. Bagus begadang belajar, ada artinya, tapi kan gak sehat buat kesehatan teman-teman. Ya, oke. Jelas sampai sini? Yang sekarang merasa ternyata belajar huruf hijaiyah itu seru, belajar Al-Fatihah itu seru, dimulai dari huruf, yang ngerasa seru ya dengan metode membunyikan bunyi salah dan bunyi benar, boleh komen seru di kolom komentar. Operator boleh disiapkan
Ya, operator boleh siapkan. Boleh komen seru di kolom komentar. Jadi bunyi salahnya kan dicontohin ya, bunyi benarnya dicontohin, dikenali huruf-hurufnya, makhrajnya, sifatnya. Bahkan tadi kita sambil apa? Sambil kenali dari mulai video animasi yang saya produksi sendiri toh. Setiap huruf hijaiyahnya ada nanti. Oh,